Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang analisis buku MIPA level C1 dan C2. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Saudari Cantika Putri, yang kedua ada Ermalanti Putri, dan saya juga Munajat Aditya Pratama. Presentasi ini di bawah bimbingan dosen kita Ibu Dr. Rita Indrawati MPD dan Ibu Ernalida M.Hum PhD. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Erma kepada Saudari Erma. Silakan. Cantika ya. Terima kasih Saudara Adi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai unit pertama, yaitu berjudul Keindahan Alam. Pada unit ini, penutur asing akan mengetahui beberapa fokus. Yang pertama adalah struktur organisasi teks deskriptif, dan yang kedua adalah unsur kebahasaan teks deskriptif. Dan pada unit ini, siswa juga diharapkan mampu untuk mengenali struktur organisasi teks deskriptif, kemudian mengenali unsur kebahasaan teks deskriptif, memahami fungsi sosial dan tujuan teks deskriptif tentang keindahan alam, mendeskripsikan sesuatu dengan terperinci secara lisan ataupun tulisan, dan menghasilkan teks deskriptif dan kalimat deskriptif secara terperinci. Pada bagian ini terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah menyimak. Pada menyimak di sini, penutur asing akan mendengarkan audio kisah pesona ombak pantai Batu Karas, Pangandaran, dan akan memahami kosakata sekaligus makna kalimat bacaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah membaca mengenai kisah Danau Toba. Dan aspek yang ketiga ialah berbicara mengenai kedua topik yang sudah dibahas sebelumnya. Dan terakhir, penutur asing akan menulis mengenai teks deskriptif. Oke, baiklah, untuk unit yang kedua, mengenai wisata. Pada unit ini berfokus kepada 2 poin. Yang pertama adalah struktur organisasi teks recon, kemudian yang kedua adalah unsur kebahasaan teks recon. Pada unit ini, penutur asing diharapkan mampu untuk mengenali struktur organisasi teks recon, kemudian mengenali unsur kebahasaan teks recon, memahami fungsi sosial dan tujuan teks recon tentang keindahan alam, menceritakan kembali pengalaman secara kronologis sesuai struktur teks recon. Kemudian yang terakhir, penutur asing akan menghasilkan teks recon secara terperinci berdasarkan struktur teks dan unsur kebahasaannya. Pada kegiatan pembelajaran unit 2 ini ada 4 aspek juga. Yang pertama adalah menyimak mengenai audio jalan-jalan ke Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, dan memahami kosakata sekaligus makna kalimat. Kemudian yang kedua adalah aspek membaca mengenai pengalaman berkesan kali pertama ke Pulau Dewata. Selanjutnya ada aspek berbicara mengenai pengalaman berkesan kali pertama ke Pulau Dewata. Dan yang terakhir, penutur asing akan menulis mengenai teks recon itu sendiri. Selanjutnya ialah unit 3 mengenai daur ulang. Pada daur ulang ini, penutur asing akan fokus terhadap 3 hal. Yang pertama adalah struktur organisasi teks prosedur, kemudian unsur kebahasaan teks prosedur, dan yang ketiga ialah istilah-istilah teknologi. Pada unit ini, siswa atau penutur asing akan mampu untuk mengenali struktur organisasi teks prosedur, mengenali unsur kebahasaannya, memahami fungsi sosial dan tujuan teks prosedur, menceritakan kembali teks prosedur, dan terakhir akan menghasilkan atau membuat teks prosedur itu sendiri. Dan di sini juga terdapat 4 aspek. Yang pertama ialah menyimak, audio mengubah sampah plastik menjadi BBM, dan penutur asing juga akan memahami kosakata sekaligus makna kalimat tersebut. Yang kedua adalah aspek membaca mengenai prosedur permohonan pemasangan listrik dan proses pembuatan KTP elektronik atau eKTP. Dan pada aspek berbicara yaitu mengenai prosedur atau cara membuat atau
sesuatu. Dan yang terakhir, penutur asing akan mampu menulis mengenai teks prosedur itu. Selanjutnya pada unit 4 mengenai biografi tokoh. Pada unit ini, penutur asing memiliki dua fokus, yaitu struktur organisasi teks naratif dan unsur kebahasaannya. Pada unit ini juga penutur asing diharapkan dapat untuk mengenali struktur organisasi teks naratif, unsur kebahasaan teks naratif, fungsi sosial dan tujuan teks naratif, dan juga dapat menceritakan kembali isi teks naratif tersebut. Dan terakhir, penutur asing dapat menghasilkan teks naratif secara terperinci. Di sini juga terdapat 4 aspek. Yang pertama, menyimak mengenai audio biografi dan perjalanan perjuangan Raden Ajeng Kartini, juga memahami kosakata sekaligus makna kalimat. Kemudian pada aspek membaca mengenai biografi Ki Hajar Dewantara, dan pada aspek berbicara mengenai perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara. Dan terakhir, penutur asing akan mampu untuk menulis teks biografi. Selanjutnya unit 5 mengenai lingkungan hidup. Di sini terdapat 3 fokus. Yang pertama, struktur organisasi teks eksposisi. Kemudian yang kedua adalah unsur kebahasaan teks eksposisi. Dan yang ketiga adalah istilah-istilah khusus lingkungan hidup. Di sini penutur asing diharapkan mampu untuk mengenali struktur organisasi teks eksposisi, unsur kebahasaan, fungsi sosial, dan juga tujuan teks eksposisi. Selain itu, penutur asing juga dapat menghasilkan teks eksposisi secara terperinci. Di sini juga terdapat 4 aspek. Yang pertama, menyimak mengenai audio 100% Indonesia, kekayaan hutan Nusantara, dan sebuah desakan dari perubahan iklim. Juga memahami kosakata sekaligus makna kalimat. Kemudian aspek kedua ialah membaca mengenai hubungan lingkungan hidup dengan pembangunan. Pada aspek berbicara yaitu mengenai lingkungan hidup, dan terakhir penutur asing akan menulis teks eksposisi. Oke, pada unit ke-6 ini mengenai jejaring sosial. Pada unit ini terfokus kepada 3 hal. Yang pertama adalah struktur organisasi, unsur kebahasaan, dan padanan istilah teknologi atau internet dalam bahasa Indonesia. Di sini penutur asing diharapkan mampu untuk mengenali struktur organisasi, mengenali unsur kebahasaan, fungsi sosial, dan juga tujuan teks diskusi, dan dapat menceritakan kembali isi teks diskusi tersebut. Terakhir, penutur asing akan menghasilkan teks diskusi secara terperinci. Kemudian untuk kegiatan belajarnya, yang pertama adalah menyimak mengenai audio dampak media sosial bagi kesehatan mental dan orang tua, pantau penggunaan telepon pintar atau smartphone. Selanjutnya adalah mengenai aspek membaca mengenai jejaring sosial bagi pertumbuhan dan perkembangan remaja di Indonesia. Dan pada aspek berbicara juga mengenai pengaruh jejaring sosial, internet, dan gawai dalam kehidupan manusia lingkungan hidup. Terakhir, penutur asing akan menulis mengenai teks diskusi. Untuk unit ke-7 yaitu mengenai kebudayaan dan adat istiadat. Pada unit ini juga terfokus kepada 3 hal. Yang pertama, adat dan kebudayaan orang Minang, peribahasa dan pepatah, unsur ekstrinsik dan ekstrinsik karya. Dan pada unit ini, siswa diharapkan mampu untuk mengenali struktur organisasi teks review, mengenali unsur kebahasaan, memahami fungsi sosial dan tujuan teks review. Juga dapat mengemukakan pendapat secara logis dan sopan. Terakhir, penutur asing diharapkan dapat menghasilkan teks review secara terperinci. Pada kegiatan ini terdapat 4 aspek. Yang pertama, menyimak, yaitu mengenai audio tenggelamnya kapal Van der Wijk dan memahami kosakata sekaligus makna kalimat. Kemudian pada aspek membaca mengenai film The Little Prince 2015, dan pada aspek berbicara mengenai kisah Hayati dan Zainuddin. Kemudian terakhir, penutur asing juga diharapkan dapat menulis teks review tersebut. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Erma. Pada Saudari Erma, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk materi unit ke-8 dalam buku C1, yaitu mengenai mitos. Pada unit ini, fokus materinya adalah mengenai sejarah dan mitos-mitos seputar kisah Roro Diogram, Malin Kundang, dan Gerhana di Indonesia,
serta mempelajari prefiks dalam bahasa Indonesia. Dan tujuan pembelajaran dalam unit ini yaitu untuk mengenali struktur organisasi teks naratif dan review, mengenali unsur kebahasaan teks naratif, serta memahami fungsi sosial dan tujuan dari teks naratif. Dan pada akhirnya diharapkan penutur asing dapat mengemukakan pendapat secara logis dan spontan, serta menghasilkan suatu teks review mengenai mitos dan cerita rakyat. Adapun kegiatan belajar dalam unit 8 buku C1 ini meliputi kegiatan menyimak audio kisah Roro Jonggrang dan memberi kosakata sekaligus makna kalimat. Dan kegiatan kedua yaitu membaca kisah Malin Kundang serta berbicara mengenai mitos seputar gerhana matahari di Indonesia. Dan unit ke-9 yaitu mengenai kesehatan. Fokus materinya mengenai istilah di bidang kesehatan dan hukum, serta mempelajari unsur kebahasaan teks eksplanasi. Dalam pembelajaran unit ke-9 ini, peserta didik atau penutur asing diharapkan mampu mengenai struktur organisasi teks eksplanasi, mengenali unsur kebahasaan, fungsi sosial dan tujuan teks eksplanasi, serta dapat mengemukakan argumentasi secara logis dan sopan, dan yang terakhir dapat menghasilkan teks eksplanasi secara mandiri. Adapun kegiatan belajarnya ada 4 aspek, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Pada kegiatan menyimak, penutur asing akan mendengarkan dialog Indonesia terperangkap rokok, dan pada kegiatan membaca ada teks yang berjudul Alzheimer untuk dibaca oleh penutur asing. Dan ketika kegiatan berbicara, mereka akan berbicara mengenai bahaya rokok bagi kesehatan. Dan yang terakhir, mereka diharapkan mampu menulis teks eksplanasi minimal 300 kata. Unit terakhir pada buku C1 yaitu mengenai politik. Fokus materi pada unit ini yaitu mengenai istilah-istilah di bidang politik agar penutur asing mampu mengenali struktur organisasi dan unsur kebahasaan teks eksposisi, mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan dari teks eksposisi, serta bermain peran sebagai seorang pembaca berita dan mengemukakan argumentasi secara logis dan sopan, serta menghasilkan teks eksposisi secara mandiri. Sama seperti unit sebelumnya, ada 4 aspek kegiatan, yaitu menyimak berupa audio dialog politik kesukarelaan, membaca teks yang berjudul minus kesukarelaan, serta mempelajari unsur kosakata ke-an, dan pada aspek berbicara akan menyampaikan pandangan politik dan menulis teks eksposisi yang bertema hindari caleg pelaku korupsi. Jadi itulah tadi ada 10 unit pada buku C1, dan sekarang saya akan menjelaskan unit pada buku C2. Unit pertama yaitu mengenai cerita pendek. Pada pembelajaran materi ini, peserta didik atau penutur asing diharapkan mampu memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam cerpen, memahami unsur intrinsik makna cerita, serta mengidentifikasi pokok-pokok cerita, dan menjawab pertanyaan secara lisan dan tertulis berkaitan dengan bacaan, serta mengidentifikasi makna kosakata dan ungkapan sesuai dengan konteks bacaan. Dan fokusnya juga untuk menceritakan kembali isi dari cerpen secara lisan dan tulisan. Kegiatan belajarnya meliputi membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Membaca, penutur asing diminta untuk membaca sebuah cerpen agar dapat memahami kosakata serta unsur dari cerpen tersebut. Dan menyimak sebuah audio cerita pendek yang berjudul Gadis Kecil. Dan pada kegiatan berbicara, mereka diminta untuk memberi tanggapan terhadap sebuah cerita pendek dan menulis kembali cerita pendek yang berjudul McCarthy di Trafalgar Square. Pada unit kedua di buku C2 yaitu mengenai teknologi ramah lingkungan. Fokusnya itu mempelajari teks prosedur untuk memahami fungsi sosial, unsur kebahasaan, serta mengidentifikasi makna kosakata yang ada di dalam teks prosedur. Dan
Penutur asing juga diminta untuk dapat mendemonstrasikan langkah-langkah pembuatan teknologi ramah lingkungan yang sesuai dengan prosedur dan mempresentasikan cara membuat suatu teknologi ramah lingkungan tersebut. Dan kegiatan belajarnya tetap ada 4 aspek: membaca sebuah teks berjudul Cara Membuat Biogas Sederhana dan menyimak video percakapan tentang lingkungan, serta pada kegiatan berbicara penutur asing diminta untuk mempresentasikan tentang pembuatan lubang resapan di pori. Dan yang terakhir, pada kegiatan menulis, penutur asing diminta untuk menulis teks prosedur pembuatan saringan air sederhana. Dan yang selanjutnya unit 3 yaitu mengenai penggunaan media sosial. Pada unit ini, penutur asing diminta agar dapat mengidentifikasi pokok-pokok isi bacaan tentang masalah sosial, serta membuat suatu kalimat yang berupa kosakata atau ungkapan yang dapat digunakan untuk berinteraksi kepada orang lain. Dan pada akhirnya mereka juga diminta untuk menuliskan kalimat yang mendeskripsikan grafik, tabel atau bagan, dan membuat teks deskriptif dengan struktur organisasi dan unsur kebahasaan yang sesuai. Pada kegiatan belajarnya, yaitu menyimak video YouTube tentang penggunaan media sosial dan membaca teks yang berjudul BBM Masih Jadi Aplikasi Chatting Favorit. Dan pada kegiatan berbicara, mereka diminta untuk menyampaikan mengenai transaksi pembayaran saat membeli secara daring, serta yang terakhir kegiatan menulis, yaitu menuliskan teks deskripsi penggunaan media sosial. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Adi. Baik, terima kasih dari Erma. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku C2 unit 4 yang bertemakan ujian nasional. Ya. Jadi setelah mempelajari unit ini, pembelajar penutur asing itu dapat menemukan pokok isi tajuk rencana dari satu surat kabar, lalu mengidentifikasi makna kosakata dan juga ungkapan-ungkapan khusus yang ada di dalam bacaan tersebut, menjawab pertanyaan secara lisan maupun tulisan mengenai bacaan, membedakan fakta dan opini di dalam tajuk rencana dengan membaca intensif, lalu menemukan pokok-pokok isi tajuk rencana yang telah ditayangkan, dan juga menjawab pertanyaan secara lisan maupun tertulis berkaitan dengan bacaan mengenai isi editorial, lalu mengidentifikasi struktur teks bacaan eksposisi, mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks eksposisi, mendiskusikan pokok-pokok isi tajuk rencana dalam kelompok, mempresentasikan hasil diskusi mengenai tajuk rencana secara lisan di depan kelas, dan terakhir mengungkapkan isi editorial secara tertulis menggunakan kalimat sendiri. Jadi pada unit 4 ini, pada buku C2 berfokus kepada teks eksposisi. Nah, pada kegiatannya sendiri sama seperti unit-unit yang lain, itu terdapat 4 aspek atau 4 kegiatan dalam unit 4 ini. Yang pertama ialah menyimak video dari tayangan Metro TV News tentang pendidikan yang mencerahkan, lalu dilanjutkan dengan membaca teks yang berjudul Berani Jujur Dalam Ujian. Lalu pada konteks berbicara ini mengenai teks eksposisi dan memberikan juga menanyakan pendapat. Lalu terakhir penutur dapat menulis tentang teks eksposisi mengenai sikap tentang soal ujian atau pendidikan. Lalu pada unit kelima itu mengenal sejarah. Jadi setelah mempelajari unit ini, penutur asing diharapkan dapat mengidentifikasi pokok-pokok isi bacaan yang telah diberikan, lalu mengidentifikasi makna kosakata dan juga ungkapan khusus dalam bacaan tersebut, membuat kalimat berdasarkan kosakata dan juga ungkapan, menjawab pertanyaan mengenai informasi di dalam bacaan, mengidentifikasi struktur organisasi dan unsur kebahasaan teks recon sejarah, ya. Lalu memberikan dan meminta informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa, menceritakan kembali isi bacaan menggunakan bahasa sendiri dengan baik dan terstruktur, lalu juga bermain peran berdasarkan peristiwa dalam teks yang telah dipelajari, dan juga menulis teks recon sejarah mengenai sejarah singkat suatu peristiwa penting atau berdirinya suatu kota di negara asal masing-masing,
dan juga terakhir memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam teks recount sejarah. Untuk kegiatannya sendiri, pada kegiatan membaca itu penutur asing membaca teks awal mula kota Solo atau Surakarta dan juga peristiwa 10 November. Dilanjutkan dengan menyimak audio tentang sejarah, lalu berbicara melalui bermain peran ya sesuai teks 1 dan 2, teks sesuai dengan awal mula kota Solo dan juga peristiwa 10 November. Dan terakhir itu menulis tentang konteks mengenai sejarah berdirinya sebuah kota atau peristiwa bersejarah di kota masing-masing dari setiap penutur asing ya. Selanjutnya pada unit 6 itu mengukir prestasi melalui olahraga. Nah, jadi setelah mempelajari unit ini, penutur asing itu diharapkan mampu mengidentifikasi pokok-pokok isi bacaan yang diambil dari sebuah surat kabar, lalu mengidentifikasi makna kosakata dan ungkapan sesuai dengan konteks bacaan dan juga menjawab pertanyaan isi bacaan tersebut. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks berita, menemukan pokok-pokok isi simakan tentang atlet bulu tangkis di Indonesia, menjawab pertanyaan berkaitan dengan simakan, mengidentifikasi makna kosakata dan ungkapan khusus dalam simakan, menceritakan kembali pokok-pokok kejadian dan dalam simakan, bermain peran menjadi seorang penyiar berita di TV atau radio menggunakan rangkuman yang telah dibuat, lalu membuat rangkuman dari 2 atau lebih teks berita tentang isu yang sama secara tertulis dan mengubah rangkuman tersebut menjadi sebuah skrip berita. Nah, pada kegiatannya unit 6 ini buku BIPA C2 pertama ialah menyimak video dari YouTube tentang pemberitaan olahraga, lalu membaca sebuah teks yang berkaitan dengan atlet Rio Haryanto dan juga Sane, lalu berbicara mengenai 2 berita olahraga dan juga menulis tentang berita olahraga yang berkaitan dengan kalimat langsung dan juga kalimat tidak langsung. Selanjutnya pada unit ke-7 ini bertemakan ulasan film dan buku. Jadi setelah mempelajari unit ini, penutur asing diharapkan dapat mengidentifikasi pokok-pokok isi bacaan, lalu mengidentifikasi makna kosakata dan ungkapan khusus di dalam ulasan film, dan membuat kalimat berdasarkan kosakata dan ungkapan, lalu menjawab pertanyaan mengenai informasi di dalam ulasan, dan juga mengidentifikasi hal-hal yang merupakan kelebihan dan juga kekurangan dari sebuah novel atau film remaja, lalu mengidentifikasi struktur organisasi dan juga struktur dan unsur kebahasaan teks ulasan, memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam ulasan, lalu menyebutkan keunggulan dan kelemahan film dalam kelompok, membandingkan 2 ulasan karya dari orang yang berbeda, lalu mempresentasikan ulasan tersebut tentang sebuah film dengan menggunakan bahasa yang baik dan juga terstruktur, lalu juga menuliskan pendapat pribadi sebagai tanggapan atas isi film yang ditonton dan menulis ulasan film dengan memadukan ikhtisar dan tanggapan pribadi secara tertulis. Untuk kegiatan belajarnya, untuk kegiatan membaca itu membaca teks resensi film AADC Ada Apa Dengan Cinta 1 dan juga ulasan film AADC Ada Apa Dengan Cinta 2, lalu menyimak audio tentang percakapan pada film Hanum dan Rangga, dan juga berbicara melalui presentasi kelompok dengan tema membandingkan 2 ulasan tentang novel Indonesia, dan terakhir itu menulis ulasan film atau novel yang disukai. Selanjutnya pada unit 8 itu bertemakan fasilitas publik ya. Jadi setelah mempelajari unit 8 ini, penutur asing diharapkan dapat menemukan pokok-pokok isi bacaan, lalu mengidentifikasi makna kosakata dan ungkapan di dalam bacaan tersebut, dan membuat kalimat berdasarkan kosakata dan ungkapan, lalu menjawab pertanyaan secara lisan atau tulisan mengenai informasi yang terdapat dalam simakan tersebut, dan memberikan tanggapan atas opini mereka, lalu mengidentifikasi pokok-pokok isi simakan mengenai jejak pendapat masyarakat, menjawab pertanyaan secara lisan atau tertulis berkaitan dengan simakan, mengidentifikasi makna kosakata dan ungkapan sesuai dengan konteks bacaan, lalu bermain peran lagi sebagai reporter TV dan masyarakat yang melalui jejak pendapat mengenai fasilitas umum bagi difabel, lalu menceritakan kembali inti bacaan yang telah dibaca dengan lengkap dan terstruktur,
dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan tertulis berbagai pendapat masyarakat berdasarkan simakan, dan terakhir membuat teks eksposisi tentang transportasi publik dengan menggunakan struktur organisasi dan struktur kebahasaan yang tepat. Pada kegiatannya, BIPA C2 Unit 8 ini menyimak video dari YouTube tentang fasilitas umum, lalu membaca teks mengenai fasilitas umum, berbicara mengenai perbandingan fasilitas umum di Indonesia dan juga di negara masing-masing penutur asing, lalu terakhir menulis surat pembaca mengenai fasilitas umum. Selanjutnya pada unit 9 itu bertemakan isu-isu sosial remaja. Ya, jadi setelah mempelajari unit ini, pembelajar dapat mengidentifikasi pokok-pokok isi teks tentang isu sosial remaja, mengidentifikasi makna kosakata dan ungkapan khusus di dalam teks, membuat kalimat berdasarkan kosakata dan ungkapan di dalam teks, menjawab pertanyaan mengenai teks, mengidentifikasi opini narasumber dalam program di TV, menjawab pertanyaan berkaitan dengan simakan, mendiskusikan argumen pro dan juga kontra tentang isu sosial remaja, mempresentasikan kesimpulan hasil diskusi secara lisan, menulis sebuah teks diskusi dengan struktur organisasi dan unsur kebahasaan yang tepat, dan juga memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam teks diskusi. Nah, untuk kegiatannya sendiri, pada kegiatan membaca ini penutur asing membaca teks pro dan kontra membawa telepon seluler ke sekolah dan juga operasi plastik. Lalu menyimak audio tentang operasi plastik dalam kalangan sosial remaja, lalu berbicara mengenai wawancara teman sekelas sesuai isu yang telah ditetapkan oleh gurunya, dan juga terakhir menulis teks diskusi tentang tema isu sosial pada remaja. Terakhir pada unit 10 ini bertemakan fenomena alam. Jadi setelah mempelajari unit ini, pembelajar dapat mampu memaknai kosakata dan juga ungkapan khusus di dalam bacaan, lalu membuat kalimat berdasarkan kosakata dan ungkapan yang telah mereka maknai tersebut, dan juga menjawab pertanyaan mengenai informasi di dalam bacaan, mengidentifikasi struktur organisasi dan unsur kebahasaan teks eksplanasi, memahami intisari dan menemukan pokok-pokok isi simakan, mengidentifikasi makna kosakata dan ungkapan-ungkapan khusus sesuai simakan, menjawab pertanyaan berkaitan dengan simakan, mengemukakan pandangan atau mendiskusikan mengenai terjadinya fenomena alam. Juga siswa dapat membuat sebuah tayangan sederhana mengenai proses terjadinya suatu fenomena alam. Dilanjutkan dengan mengungkapkan kembali proses terjadinya fenomena alam tersebut dari teks yang telah dibaca secara tertulis, dan terakhir membuat sebuah teks eksplanasi. Nah, pada kegiatannya ada kegiatan menyimak video dari YouTube tentang 7 fenomena langka yang terjadi dalam semalam, lalu membaca teks mengenai fenomena alam, berbicara melalui video dokumenter singkat yang berisi tentang fenomena alam yang menarik, dan terakhir fenomena alam yang dipresentasikan menjadi bentuk teks eksplanasi. Baiklah, itu saja dari penjelasan dari buku BIPA baik C1 dan juga C2. Jadi intinya pada setiap level C1 dan juga C2 itu memiliki 10 topik, 10 unit. Ya, jadi C1 ada 10 topik dan C2 ada 10 topik. Baik. Baiklah, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya atau memberikan saran atau apapun itu, silakan mengangkat tangan dan menyebutkan nama. Baik, saudari Dora, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Dora Yanti. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menguji kemampuan penutur asing melalui buku C1 BIPA. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, saudari Dora. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ya, saudara Yesia dulu ya.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian materi yang mana yang paling susah diajarkan bagi peserta-peserta BIPA? Terima kasih. Baik, untuk konfirmasi saja, itu buku C1 atau buku C2? Untuk buku C1. Buku C1. Terima kasih. Selanjutnya, ya, saudari Nabila. Baiklah, saya ingin bertanya terkait dengan buku C1 unit 8. Itu terletak. Sebentar, silakan disebutkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Tasya. Saya ingin menanyakan terkait dengan buku C1 yang unit 8. Itu apakah ada aspek menulisnya? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Untuk sesi pertama ini kami cukupkan di 3 pertanyaan dulu ya. Silakan pada anggota yang ingin jawab. Oke, baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Dora mengenai cara menguji penutur asing pada buku C1 BIPA. Seperti yang kita ketahui, buku C1 BIPA atau Bahasa Indonesia untuk penutur asing ini biasanya digunakan untuk menguji kemampuan bahasa Indonesia penutur asing di level yang lebih tinggi. Sehingga penggunaannya tidak hanya sebatas pada ujian akhir, namun juga digunakan sebagai bahan bacaan dan latihan sehari-hari. Untuk itu terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menguji kemampuan penutur asing melalui buku C1 BIPA ini. Yang pertama adalah memberikan latihan tes berdasarkan materi yang terdapat dalam buku C1 BIPA. Uji kemampuan penutur asing dengan memberikan latihan tes yang mencakup semua aspek bahasa, seperti kemampuan mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada setiap aspeknya terdapat latihan-latihan soal. Sebagai contoh, latihan tersebut dalam bentuk membuat kalimat kompleks, atau juga seperti membuat catatan mengenai kalimat yang sudah dibaca, atau juga mengenai uraian ataupun isian. Kemudian yang kedua adalah periksa pemahaman penutur asing terhadap materi yang terdapat dalam buku C1 BIPA. Dan yang ketiga ialah evaluasi kemampuan penutur asing dalam berkomunikasi. Kemudian yang keempat, berikan umpan balik kepada penutur asing untuk setiap tugas ataupun tes yang sudah diberikan. Dan yang kelima, menggunakan buku C1 BIPA sebagai bahan bacaan dan latihan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa untuk memperhatikan aspek kultural dan sosial dalam berbahasa Indonesia. Itu saja jawaban dari saya. Apakah dapat dipahami dengan baik, Saudari Dora? Iya, sangat bisa. Terima kasih, Saudara Cantika. Baik, terima kasih. Sehat selalu. Baik, Saudari Dora, apakah sudah Saudari Cantika jawab pertanyaan? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari siapa? Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari saudari Nabila. Apakah pada buku C1 unit 8 terdapat aspek menulis? Di pembelajaran unit ke-8 itu mengenai mitos dan kisah cerita rakyat yang ada di Indonesia. Dan pada unit ini ada salah satu kegiatan di mana penutur asing diminta untuk dapat menuliskan sebuah teks ulasan atau review mengenai mitos dalam cerita rakyat. Jadi kegiatannya itu berupa kegiatan kelompok dan akan dikelompokkan dalam kelompok kecil dan memilih salah satu cerita rakyat di Indonesia lalu membuat sebuah ulasan dari teks yang mereka baca.
sudah menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Baik, saudari Nabila, apakah saudari Erma sudah jawab dengan baik? Ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Yosia. Jadi Yosia menanyakan tentang materi yang paling sulit diajarkan pada buku C1 IPA. Baiklah, pada buku C1 ini sendiri terdapat 10 unit ya. Jadi unit 1 itu tentang keindahan alam, unit 2 tentang wisata, unit 3 tentang daur ulang, unit 4 tentang geografi tokoh, unit 5 tentang lingkungan hidup, unit 6 tentang jejaring sosial, unit ke-7 itu kebudayaan dan adat istiadat, unit 8 itu tentang mitos, unit ke-9 tentang kesehatan, dan unit ke-10 tentang politik. Nah, menurut kelompok kami terdapat 3 unit yang mungkin akan memberikan kesulitan, akan sulit untuk diajarkan kepada penutur asing karena unit-unit tersebut mungkin agak tidak terlalu familiar dengan kehidupan dari para penutur asing. Unit tersebut masuk ke pertama ialah unit 8 itu tentang mitos. Jadi seperti yang kita ketahui, mitos-mitos di Indonesia ini sangat banyak dan terkadang kita jika dikaitkan dengan kemasuk akalan, jadi itu kurang masuk akal. Jadi jika kita ajarkan, mungkin akan mendapatkan beberapa kesulitan seperti ada denial atau sanggahan dari para penutur asing. Ya, itu. Selanjutnya itu ada kesehatan ya. Jadi di bidang kesehatan ini mungkin bagi penutur asing yang dari kesehatan, dari backgroundnya kesehatan itu mungkin sudah familiar. Tapi bagaimana dengan misalnya background yang tidak non kesehatan gitu kan, mungkin akan asing dengan kalimat Alzheimer atau gimana, atau nama-nama penyakit yang lainnya seperti itu. Selanjutnya pada aspek politik pada unit 10 ini juga mungkin agak sulit untuk diajarkan karena pada bidang-bidang politik ini juga agak krusial ya, agak agak penting ya, agak sensitif untuk dibicarakan seperti itu. Namun ya mungkin akan memberikan kesulitan-kesulitan baik itu bagi penutur gurunya, pendidiknya dalam menyampaikan materi karena hal tersebut hal-hal yang sensitif, dan juga bagi penutur asing juga mungkin mereka penasaran, oh bagaimana sih politik di Indonesia, tapi si penuturnya si gurunya ini akan menjawab dengan berhati-hati karena khawatirnya salah dalam menyampaikan seperti itu. Baik, itu yang dapat saya jelaskan untuk materi yang sulit diajarkan pada buku BIPA C1. Apakah saya telah menjawab sesuai dengan apa yang Anda tanyakan, saudara Yosia? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami buka sesi ke tanya jawab kedua. Apakah ada pertanyaan untuk sesi kedua ini? Baik, sepertinya untuk sesi kedua tidak ada pertanyaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi hari ini. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Yang Maha Kuasa kami mohon ampun.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.